Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Ketahuilah ya ibadallah bahwa sesungguhnya Bani Adam di dunia ini diperintah untuk beribadah seperti ucapan Rabbuna Jalla wa Ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menjadikan jin dan manusia untuk beribadah, dan ibadah amalan tersebut kembali kepada manusia dalam keadaan kontinuitas atau dalam keadaan dilaksanakan kemudian ditinggal. Maka itulah yang akan kita bahas di pertemuan kita sekarang ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Rawh wa huwa ibnu Ubadah an Syu'bah wa huwa ibnul Hajjaj Abul Bustam, dari gurunya Husain wa huwa ibni Abdurrahman As-Sulami an Mujahid wa huwa ibnu Jabr an Abdullah ibni Amr ibni Al-As. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratun fatratun faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kanat fatratuhu ila al bid'ah au ila ghairi sunnati faqad halaka. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratun fatratun, bahwa sungguhnya setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh Bani Adam, dari amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang sunnah, mulai dari amalan-amalan yang arkanul Islam dan amalan-amalan yang sunnah, maka semuanya bersifat syirrah. Maknanya kaum muslimin akan melaksanakannya dalam keadaan semangat, dalam keadaan gegap gempita, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dari yang wajib sampai yang sunnah, dan meninggalkan dari perkara-perkara yang buruk. Dilaksanakan dengan syirrah. Inna likulli amalin syirratan, maka setiap amal-amal yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya
dengan gegap gempita Bani Adam melaksanakannya. Walikulli syirratun fatratun. Namun di sini menjadi poin sekarang, dalam keadaan seorang muslim terus melaksanakan amal-amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dalam keadaan semangat, maka kadang-kadang setelah itu menjadi malas, futur, menjadi malas, patah semangat, meninggalkan amalan-amalan tersebut. Baik amalan yang wajib, yang tadinya sholat berjamaah sudah malas di rumah. Yang wajib menuntut ilmu, kemudian lebih baik di rumah. Yang wajib melaksanakan perintah-perintah Allah, maka lebih baik ditinggalkan. Dan begitupun apalagi yang amalan sunnah, sunnah seperti rawatib ditinggalkan. Dan apalagi sunnah-sunnah yang kita laksanakan sebagai penghidup sunnah, sunnah-sunnah yang dimatikan oleh manusia, maka akan lebih ditinggalkan. Maka inilah keadaan dari Bani Adam dari amalan-amalan mereka. Maka mereka masuk kepada khitab ayat tadi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami jadikan jin dan manusia untuk beribadah, namun ibadahnya kadang-kadang terstagnasi, kadang-kadang terputus, kadang-kadang lemah, kadang-kadang yang biasanya 100%, 220 watt atau 220 volt, maka hanya sekedar 110 volt. Maka bagaimana? Di sini disebutkan oleh Nabi, barang siapa yang dia itu dalam keadaan futur, namun futurnya masih dalam notabene sunnah, namun lemahnya dalam masih notabene koridor sunnah, maka dia melaksanakan perkara-perkara itu tetap dalam keadaan kebaikan. Yang tadinya sholat witir melaksanakan 11 rakaah, kemudian sekarang malas hanya 3 rakaah, maka barang siapa dalam keadaan sunnahku, maka dikatakan faqad aflaha, dia dalam keadaan tetap beruntung. Faman ghairu sunnati, namun barang siapa ala ghairi sunnati, pada selain dari sunnahku, dan diriwayat masuk kepada perkara bid'ah, faqad halaka, maka kemalasannya meninggalkan dari perkara-perkara yang wajib tadi akan menyebabkan dia celaka, akan menjauhkan dia dari agamanya. Maka hadis ini hadis yang sahih, telah kami takhrij tadi dari Rauh Ibnu Ubadah Thiqah, wa Syu'bah, wa kadalika Husain ibni Abdurrahman As-Sulami, wa Mujahid ibnu Jabr, semuanya imam an Abdullah ibni Amr ibn al-As, dan telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi di Jami'is Sahih. Hada hadithun sahih ala syarti syaikhain, maka hadis ini sahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim. Dan di sana penting juga ada riwayat yang lain, masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan sanadnya bertumpu kepada Mansur an Mujahid an rajulin minal ansor min ashabin nabi. Maka sahabatnya di sini disebutkan rajulun minal ansor, bukan Abdullah ibni Amr ibn al-As. Dan ini pun sanadnya sahih karena Mansur ibnul Mu'tamir Thiqah meriwayatkan dari Mujahid kepada sahabat al-Ansor. Maka dikatakan kepada Nabi, hunaka maula min Bani Abdul Muttalib, ada bekas budak yang dibebaskan oleh Bani Abdul Muttalib, abidan, seorang ahli ibadah, fa innahu yusalli bilail wa la yanam, fa innahu yasumu fin nahar wa la yuftir, bahwa orang ini jika berpuasa terus setiap hari puasa seperti Ramadan, dan jika salat malam terus tidak pernah melaksanakan tidur di malam harinya.
Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ana Rasulullah atqakum, dan aku Rasulullah yang lebih bertakwa dari kalian. Wa ana asumu wa uftiru, wa ana usolli wa anam, maka aku tidur dan salat malam, dan aku berpuasa dan berbuka. Tidak terus menerus berpuasa wisol, ataupun berpuasa seperti Ramadan terus menerus dalam setahun. Tidak, Nabi berpuasa dan berbuka. Maka disebutkan, faman ala sunnati faqad aflaha, faman ragiba an sunnati faqad au falaysa minni. Maka barang siapa yang terus menerus dalam sunnahku, maka dia dalam keadaan keberuntungan. Dan barang siapa yang tidak di atas sunnahku, maka dia dalam keadaan kecelakaan. Kemudian disebutkan hadis seperti yang kami sebutkan, fa inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratun fatratun, bahwa sungguhnya amalan Bani Adam itu akan terus menerus diamalkan sampai dia meninggal, dan dalam keadaan kadang-kadang semangat. Namun dari kesemangatannya itu ada kelemahan, ada futur, ada kelelahan, ada kemalasan. Maka disebutkan, faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad aflaha, wa man kanat fatratuhu ala bid'ah faqad halaka. Maka di hadis yang kedua ini memberikan faidah tambahan dari lafaz yang sebelumnya. Maka dari dua hadis yang sahih ini, barakallahu fikum, memberikan petunjuk arsyadana hadzal hadis bi annal a'mal bani Adam qad rubama syirrah wa ba'da dzalik fatrah, bahwa amalan Bani Adam itu kadang-kadang dia semangat, dan kadang-kadang setelah itu dia futur, dia kembali bahkan seperti orang awam, meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan menuntut ilmu, sibuk dengan dunia-dunianya. Maka di sini telah ditambih oleh Nabi. Lalu perkara yang akan kita pelajari di sini, what is the solve of the problems? Maka bagaimana solusinya jika seseorang dalam keadaan futur, dalam keadaan ucapan Nabi tadi, fa inna likulli syirratun fatratun, pada saat dia dalam keadaan semangat, kemudian datanglah kelemahan, datanglah perkara yang menyebabkan dia meninggalkan amalan yang semangat tadi dari sunnah. Maka di sini yang diukur dua perkara. Pertama, dia meninggalkan sunnah-sunnah tersebut dan masuk kepada bid'ah, ini yang dicela. Namun jika dia masih dalam keadaan sunnah namun malas, hanya 80%, hanya 70% dari yang dia berikan, maka di sini dikatakan oleh Nabi, faqad aflaha. Faidan ma huwal ilaj minal futur fil a'mal. Lalu apa solusi dan obat di saat kita dalam keadaan futur iman? Pertama, mulazamati sunnah, maka terus menerus dalam keadaan sunnah. Maka mana dalilnya? Al-ilajil awal istimrar fi luzumi sunnah, terus menerus dalam melaksanakan sunnah. Mana dalilnya? Di hadis tadi, faman kanat fitratuhu ala sunnati faqad aflaha. Barang siapa yang dia futur, malas. Saya sekarang hanya sholat witir 1 rakaat bahkan. Saya sekarang yang tadinya sebelum adzan di masjid, sekarang adzannya sudah mau mendekati qomat atau sudah qomat, saya baru ke masjid. Dan dulu menuntut ilmu,
sekarang saya tinggal di rumah, sekarang saya sibuk. Maka kata Nabi, jika itu semuanya dalam keadaan fatrahnya di dalam sunnah, maka itu adalah kebaikan. Maka inilah jawaban. Jika kalian dalam keadaan futur, malas, maka malaslah namun dalam keadaan sunnah. Dan nanti setelah itu Allah menguatkan kembali. Dan perkara yang kedua, antatruka al-gulu fil ibadah. Maka kalian untuk menjauhi perkara yang gulu dalam beribadah. Wal murad al-gulu huna ay al-bid'ah. Mana dalilnya? Kama hada rajul maula min bani Abdul Muttalib lama ukhbira bi annahu yusalli wa la yanam fil lail wa innahu yasumu wa la yuftir fin nahar. Maka dia terus melaksanakan puasa sepanjang harinya dan sepanjang tahun. Dan dia melaksanakan sholat malam tanpa tidur. Maka apa jawab Nabi? Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, tidak mengikuti sunnahku, maka dia itu bukan dari kelompokku. Maka intinya kata Nabi, faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad aflaha. Teruslah melaksanakan mudawamah daripada amal-amal yang mengikuti sunnah, dan bertaubat dan menjauhi dari perkara-perkara kebid'ahan yang gulu. Maka ini adalah jalan keluar yang kedua. Dan jalan keluar yang ketiga, al-qasdu. Al-qasdu maknanya al-iktisad, melaksanakan sedikit amalan sunnah namun dia di atas sunnah, maka itu lebih baik. Dan jika ditanya bagaimana kita mengetahui bahwa ini amalan sunnah, dengan belajar, menuntut ilmu. Maka seseorang di saat menuntut ilmu mengetahui, oh ini sunnah, tapi saya dalam keadaan malas sekarang, tidak apa-apa, yang penting masih di atas jalan yang sunnah, maka teruslah melaksanakan sunnah, teruslah menuntut ilmu. Jangan ditinggalkan dari sunnah yang ada dan menuntut ilmu, sehingga kalian akan terus mengikuti sunnah meskipun dalam keadaan malas. Fahada kama ja'a fil Bukhari, telah datang di Sahih al-Bukhari dari Abi Hurairah, fa innakum lan yunajikum a'malukum. Maka di antara kalian tidak ada akan yang mampu untuk menang dari amalan-amalan kalian. Maka berkata sahabat, hatta anta ya Rasulullah? Na'am, hatta ana. Illa qad gomadani Allah birahmatihi. Maknanya seseorang itu tidak akan mampu untuk melawan dari amal-amalnya. Kadang-kadang amalnya dalam keadaan semangat, kadang-kadang amalnya malas, kadang-kadang dalam keadaan futur. Dan futur ini penyebabnya karena cinta dunia, karena duduk dengan orang-orang yang hanya cinta dunia, ataupun terjauh dari para ulama atau teman-teman yang baik yang menuntut ilmu. Maka futur ini akan menimpa seseorang dengan mudah, karena teman duduknya orang-orang yang hanya berpikiran dunia, ucapannya hanya sekedar dunia, menyia-nyiakan waktu, dan jauh dari para penasehat yang memberikan nasihat akhirah untuk melaksanakan amal soleh. Maka akhirnya dia futur. Dan penyakit futur ini banyak diidap oleh kaum muslimin, terutama ahli sunnah. Namun banyak mereka yang tidak mengetahui ini yang jadi masalah. Tidak mengetahui di saat dirinya diidap penyakit futur. Hadhihi al-muskilah. Kaminan nas la ya'rif bi annahu fi halatil futur illa man rahimahullah. Maka di dalam hadis ini disebutkan setiap kalian tidak mampu untuk menang dari amalan-amalan kalian. Maka dikatakan kepada Nabi, dan begitupun kamu ya Rasulullah, tentu. Namun Allah telah menolongku
untuk selalu beramal-amal soleh dengan rahmatnya. Lalu apa ucapan Nabi? Agar kita ini mampu untuk menang dari amalan-amalan kita, saddidu wa qarribu wal qasdu al qasdu tablugu. Maka saddidu wa qarribu maknanya berjuanglah melaksanakan amal-amal soleh semampu kalian, dengan syarat masih dalam koridor sunnah, dengan syarat masih dalam line sunnah. Meskipun sedikit di saat lemah, di saat sakit, di saat badannya tidak fit, laksanakan sunnah dan jauhi dari perkara-perkara bid'ah. Maka disitulah kata Nabi, saddidu wa qarribu wal qasdu tablugu. Maka dengan kalian melaksanakan qasd, maknanya menjauhi dari perkara-perkara kebid'ahan dan melaksanakan amal-amal meskipun sedikit, maka tablugu, kalian akan mampu, tablugu ilal maram ay tablugu ilal jannah, kalian akan masuk kepada surga. Maka inilah dari 3 solusi yang kita berikan di khutbah. Yang pertama, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yaghfira dzunubana jami'an fastaghfiruh innallaha